Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Syarifah Bintang Maharani dengan NIM 2330811014. Saya dari Administrasi Bisnis kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Tugas ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertinggi yang menjadi pedoman utama dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan bernegara di Republik Indonesia. Sebagai dokumen hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, membagi wewenang antara lembaga negara, serta mengatur hak dan kewajiban warga negara. Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai landasan bagi seluruh peraturan undang-undang di Indonesia, memastikan bahwa semua aturan sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan konstitusi. Meskipun telah mengalami beberapa kali amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjaga esensinya sebagai pedoman tertinggi dalam membangun negara yang demokratis, berdaulat, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila. Sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Proklamasi ini menandai awal dari pembentukan negara merdeka yang memerlukan konstitusi sebagai landasan hukum. Yang kedua, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI dibentuk untuk mempersiapkan segala hal terkait kemerdekaan, termasuk menyusun konstitusi. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dengan melibatkan berbagai elemen bangsa, termasuk wakil-wakil daerah dan tokoh-tokoh penting. Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Ketiga, perubahan dan amandemen. Sejak saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan signifikan. Amandemen pertama kali dilakukan pada tahun 1999 pada era reformasi yang melibatkan 4 perubahan besar pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Amandemen ini dilakukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan demokrasi. Struktur Undang-Undang Dasar 1945. Ada pembukaan. Bagian ini merupakan bagian yang paling fundamental dari Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan ini berisi pernyataan kemerdekaan yang menyatakan kemerdekaan Indonesia dan hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dicabut. Pernyataan ini mendasari seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan perundang-undangan. Pancasila. 5 sila yang menjadi dasar ideologi negara, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan beragama dan menjadikan agama sebagai landasan moral. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin hak-hak asasi manusia dan mendorong sikap adil serta beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga kesatuan bangsa dan keberagaman sebagai kekuatan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan prinsip demokrasi dengan musyawarah dan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengupayakan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang terakhir ada tujuan negara, menyebutkan tujuan negara seperti melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang selanjutnya ada dari pasal-pasal. Bagian ini mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, terdiri dari 37 pasal yang dibagi dalam beberapa bab. Bab ke-1, bentuk dan kedaulatan negara, menyebutkan bentuk negara republik dan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Bab kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR,
mengatur tentang MPR sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengubah undang-undang dasar, serta mengangkat presiden dan wakil presiden. Bab ketiga, kekuasaan pemerintah negara. Menyusun ketentuan tentang pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bab keempat, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Mengatur tentang DPR yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Bab kelima, Presiden. Menjelaskan kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bab keenam, Pemerintah daerah. Mengatur tentang pembagian kekuasaan dan otonomi daerah. Bab ketujuh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menyebutkan peran BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Bab ke-8, kekuasaan kehakiman. Mengatur mengenai kekuasaan kehakiman termasuk Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan lainnya. Bab ke-9, warga negara dan penduduk. Menyebutkan hak dan kewajiban warga negara serta mengatur pengaturan penduduk. Bab ke-10, hak asasi manusia. Mengatur jaminan hak asasi manusia. Bab 11, kewenangan pemerintah. Mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Bab ke-12, perubahan undang-undang. Mengatur mekanisme perubahan undang-undang dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, analisis lebih mendalam. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan. Bagian ini merupakan deklarasi kemerdekaan yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat. Ini merupakan fondasi bagi semua undang-undang dan kebijakan pemerintah. 2. Pancasila. 5 sila Pancasila merupakan panduan dasar bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan keyakinan bahwa negara mengakui dan menghormati eksistensi Tuhan sebagai prinsip dasar kehidupan berbangsa. Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan komitmen negara untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan menerapkan prinsip keadilan dan adab dalam setiap kebijakan dan tindakan. Persatuan Indonesia mengedepankan pentingnya menjaga peraturan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menegakkan prinsip demokrasi yang melibatkan musyawarah dan perwakilan sebagai cara dalam membuat keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengupayakan distribusi kesejahteraan yang merata dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Struktur pemerintahan. Yang pertama ada Presiden, memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan negara, memimpin kabinet, dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota yang dipilih langsung oleh rakyat. DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang, serta mengawasi kebijakan pemerintah. DPR juga memiliki fungsi anggaran, yaitu menyetujui dan mengawasi penggunaan anggaran negara. 3. Mahkamah Agung atau MA. MA adalah lembaga yudikatif tertinggi yang berwenang untuk mengadili perkara hukum di Indonesia. MA bertugas untuk memutuskan perkara di tingkat kasasi dan memberikan keputusan akhir dalam kasus-kasus hukum. MA memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh Indonesia. 4. Mahkamah Konstitusi atau MK. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, serta mengadili perkara terkait konstitusi. MK bertujuan untuk menjaga agar undang-undang dan kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan konstitusi. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia.
Undang-Undang Dasar 1945 menjamin berbagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk hak atas kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perlindungan hukum, hak atas pekerjaan, serta hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Hak-hak ini merupakan bagian integral dari prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang selanjutnya, kewajiban warga negara. Warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, membayar pajak sebagai kontribusi terhadap negara, serta ikut serta dalam pembelaan negara jika diperlukan. Kewajiban ini bertujuan untuk mendukung stabilitas negara dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen. Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali amandemen yang besar yang dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen ini bertujuan untuk 1. Memperkuat sistem demokrasi dan mekanisme check and balance dalam pemerintahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. 3. Menjamin hak asasi manusia secara lebih luas dan mendalam. 4. Menyesuaikan ketentuan konstitusi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tujuan amandemen dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pemerintahan, meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses politik, serta memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dengan kondisi sosial dan politik yang berubah. Amandemen 1999 merupakan amandemen pertama dan menjadi bagian dari proses reformasi. Fokus utama adalah merombak struktur pemerintahan yang semula sentralistik menjadi lebih desentralisasi. Perubahan ini juga menekankan pemilihan umum secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, serta memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Struktur pemerintahan mengubah sistem pemerintahan dari sistem presidensial murni menjadi sistem presidensial yang mengakomodasi fungsi-fungsi MPR dalam pengawasan eksekutif. Pemilihan presiden menetapkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat menggantikan sistem pemilihan oleh MPR. Desentralisasi mengatur pembagian kekuasaan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, memberikan otonomi yang lebih besar. Amandemen 2000 mengubah dan menambah beberapa pasal untuk memperjelas fungsi dan kekuasaan lembaga-lembaga negara serta memperbaiki sistem legislatif. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mengubah peran MPR menjadikannya sebagai lembaga legislatif yang mengawasi dan memutuskan beberapa hal penting, termasuk pemilihan presiden dan perubahan konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memperjelas kewenangan DPR dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintah. Amandemen 2001 memperkenalkan perubahan untuk memperjelas dan menata ulang struktur serta pembagian kewenangan antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi atau MK membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengujian Undang-Undang Dasar terhadap UUD 1945, serta menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Pemerintahan daerah memperjelas otonomi daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Amandemen 2002 melanjutkan upaya untuk memperbaiki struktur dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan konstitusi. Hak asasi manusia menambah ketentuan untuk perlindungan hak asasi manusia dan pembentukan komisi terkait. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengatur peran BPK lebih jelas dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. Dampak amandemen. Sistem pemerintahan. Amandemen membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, dan menekankan perlunya akuntabilitas serta transparansi. Hak asasi manusia. Amandemen meningkatkan pelindungan hak asasi manusia termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Desentralisasi memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah sehingga memungkinkan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif. Peningkatan peran lembaga negara, mendirikan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan memperjelas fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada seperti DPR dan BPK. Contoh kasus implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktek pemerintahan Indonesia. Kasus pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2004.
Sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus dipilih langsung oleh rakyat. Implementasi Pemerintahan 2004, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, menghasilkan pemilihan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dampaknya, demokratisasi proses pemilihan langsung meningkatkan partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin nasional dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang sangat penting bagi Indonesia, berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. UUD 1945 yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur segala aspek pemerintahan, termasuk struktur pemerintahan yang jelas serta pembagian kekuasaan antar lembaga negara untuk menciptakan keseimbangan dan akuntabilitas. Selain itu, UUD 1945 juga menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, melindungi hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Konstitusi ini tidak hanya menjadi landasan hukum, tapi juga cerminan dari cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia. Memahami dan menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik oleh sebuah elemen masyarakat dan pemerintahan adalah kunci untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan demokratis sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.